Cuan, cuan, we be getting money. Cuan. Oke Mas Bro, sebelum kita lanjut ke videonya, saya ingin share info bahwa grup STS akan open lagi. Grup STS rekomendasi dan diskusi bulan Juli 2024. Itu aktif dari tanggal 1 sampai tanggal 31 Juli. Nah, ini adalah dua grup yang teman-teman akan masuki kalau teman-teman gabung di grup Juli. Nah, kita intip aja STS yang masih jalan atau STS rekomend masih jalan di bulan Juni ini, teman-teman. Hari ini IHSG-nya merah banget loh. Hari ini IHSG-nya merah minus 1,42%, tapi kita masih lumayan cuan guys di STS rekomendasi Juni yang masih jalan nanti sampai tanggal 30. Nah, kita dapat cuan di Humi, terus Toba CL, Suri, Asa CL, Ultra Jaya cuan, PTMP cuan, PV cuan, Hoki cuan, Petro cuan, Suri cuan, PMG cuan, NICL cuan, teman-teman. Jadi hari ini kita profit di 10 saham CL2. Nah, di saat marketnya itu jelek. Kalau marketnya bagus, harusnya win rate-nya akan lebih gede lagi. Dan di STS rekomendasi Juli, teman-teman akan dapat bonus yang sangat luar biasa, yaitu saham bonus dari rumus saham hammer. Nah, jadi teman-teman gak usah bingung untuk nyari saham-saham apa aja yang hammer hari ini di bursa. Dari 800 saham itu ternyata hari ini cuma ada 6. Nah, kalau teman-teman udah dapat rumus ini, teman-teman gak usah nyari satu-satu. Nah, Mika ini adalah hammer. Nah, teman-teman bisa browsing fungsi saham hammer itu kayak apa. Gini guys ya, nih hammer. Nah, bagi teman-teman yang pengen dapat rekomendasi saham harian, saham-saham bagus, dan rumus saham hammer lifetime seumur hidup, teman-teman bisa japri saya aja chat untuk gabung STS rekomendasi Juli. Oke, kita lanjut ke videonya teman-teman. Sebelum Mas Bro ya, kali ini kita akan bahas tentang pertanyaan ini teman-teman ya. Mau tanya, seandainya Bapak hanya punya modal 100 juta, nah mungkin ini dapat pensiunan seperti itu guys ya. Bapak investasikan kemana agar bisa menghasilkan bunga atau return yang besar. Setidaknya bisa buat makan sama bayar listrik bulanan. Nah, jadi kalau di saham Pak, itu bukan bunga ya. Jadi Bapak itu akan dapat dua keuntungan kalau di saham, yaitu dari capital gain atau dividen. Tapi di sini karena yang tanya ini saya yakin ini nggak paham saham. Jadi saya sarankan untuk mengambil dividennya aja. Nah, jadi saya akan jawab pertanyaan ini. Jadi kalau punya duit 100 juta buat orang awam. Nah, bukan buat kayak trader kayak kita nih. Kalau trader kayak kita kayaknya nggak cocok lah seperti ini ya modelnya. Tapi ini kan buat orang yang memang awam di saham. Nah, diinvestasikan kemanakah saham-sahamnya? Ya tentu aja, Bapak pilih aja saham-saham yang mempunyai return dividen gede dan sahamnya itu blue chip. Atau istilahnya itu yang aman lah, bukan saham gorengan. Karena sebenarnya ada banyak juga saham-saham gorengan itu yang ngasih dividen itu lumayan gede, tapi dia sangat volatil, jadinya nggak disarankan buat teman-teman atau bapak ibu yang pemula gitu ya. Nah, ini kan Bapak ini belum punya pengalaman ya, punya modal 100 juta, tuh diinvestasikannya kemana? Nah, jadi gini guys, saya udah bikin 11 saham yang bisa diinvestasikan dengan modal 100 juta. Dengan perkiraan dividennya atau penghasilan dividennya selama setahun penuh. Nah, kita lihat di sini teman-teman. Jadi kita lihat di sini, ini adalah dividend yield. Jadi masukan dividend yield itu adalah penghasilan kita ya dari jatah dividennya berdasarkan harga saat ini, teman-teman ya. Di sini kita akan bandingkan dengan deposito tentunya. Jadi mungkin Bapak ini mungkin udah kenal ya namanya deposito. Nah, deposito itu juga ada namanya bunga per tahun. Kalau deposito namanya bunga ya. Dan di sini bunganya teman-teman lihat di sini. Ini adalah bunga dari bank-bank besar yang ada di Indonesia. Nah, kita baca yang 12 bulan. Nah, gini guys ya. Rata-rata bunga deposito bank-bank di Indonesia itu kurang dari 5%. Paling gede pun Maybank itu adalah 4,5. Rata-rata 3, nah bahkan di sini Bank Jatim itu cuma 2,3. Bank Mandiri ini cuma 2,5. Jadi ini guys, kalau Bapak Ibu nyimpen duit 100 jutanya di bank, itu rata-rata cuma dapat sekitaran 3 sampai 4 juta doang per tahun. Nah, kecil ya. Nah, jadi lebih menarik untuk disimpannya itu ke sahamnya aja daripada nyimpen di depositonya. Kita lihat aja di sini teman-teman ya. Ini udah saya rangkum 11 saham yang bagi dividennya lumayan gede, sahamnya blue chip yang aman. Guys ya. Di sini yang pertama adalah BJTM, ini Bank Jatim. Nah, Bank Jatim itu dividen yield-nya itu 8,5%. Artinya jika teman-teman itu beli BJTM
100 juta, nanti tahun depan teman-teman akan dapat 8,5 juta dari dividen. Nah, kita bandingin aja sama bunganya. Bunga deposito. Bank Jatim. Nah, Bank Jatim cuma 3%. Jadi masih sangat menarik dividennya daripada depositonya. Nah, ini perlunya teman-teman itu untuk belajar investasi ya. Jangan istilahnya itu telan mentah-mentah nih, wah kalau mau ngembangin duit itu di deposito. Enggak teman-teman ya, kecil deposito itu guys. Kalau teman-temannya udah tahu saham, pasti mendingan investasi di sahamnya, bukan masukin ke deposito duitnya. Karena yieldnya jauh. Kalau deposito di Bank Jatim itu cuma dapat 3%. Kalau yieldnya di dividen teman-teman itu dapat 8,5%. Nah, asal masuknya di saat yang tepat. Tapi untuk harga-harga saham saat ini itu semua udah di bottom. Jadi kalau Bapak yang tanya ini ya, mau masukin di mana? Tinggal pilih yang ada di sini, masuklah besok. Tunggu sampai tahun depan. Harusnya sih dapat dividen plus capital gain. Dapat double nih. Tapi kita bahasnya cuman dividennya doang ya guys ya. Nah, yang kedua adalah BJBR nih, Bank Jawa Barat guys. Nah, BJBR di sini teman-teman. Di Bank Jawa Barat di sini nggak ada ya. Nggak ada ya. Paling nggak jauh beda lah sama Bank Jatim gitu ya. Dari sini dividen yieldnya juga beda tipis. Nah, ini Bank BRI. Nah, Bank Rakyat nih. Siapa yang nggak kenal Bank BRI? Nah, Bank BRI kalau teman-teman beli Bank BRI di harga kisaran harga yang sekarang 100 juta, nanti tahun depan akan dapat dividen itu sekitaran 7,2 juta. Nah, kalau BRI ini bagi dividennya 2 kali ya. Jadi ada interim dan final. Tapi kita gabungin aja ya sekitaran segini. Yieldnya 7,2. Artinya dapat 7,2 juta nanti guys. Nah, kita banding aja Bank BRI ke sini teman-teman. Nih ya Bank BRI. Cuman 3% doang depositonya. Jadi masih jauh lebih menarik ngambil dividennya daripada nyimpen di deposito. Nah, Bank Mandiri juga sama, Bank BNI juga sama. Nah, ini dari 1 sampai 5 itu adalah sektornya banking, teman-teman. Nah, banking ya. Jadi saran saya ini pilih salah satu aja. Salah satu atau salah dua lah, nggak masalah ya. Dan harus ada namanya diversifikasi. Ya, mungkin Bapak ini yang tanya ini mungkin belum tahu ya apa itu diversifikasi. Diversifikasi itu adalah pemecahan modal. Jadi jangan sampai kita masukin, kalau beli saham itu kita nggak boleh ya untuk memasukkan semua dananya ke satu sektor. Karena biasanya di satu sektor itu naik bareng, turun bareng. Jadi kalau kita masukin semua ke satu sektor, takutnya pas waktu turun nilai investasi kita turun semua. Seperti guys ya, jadi harus ada diversifikasi. Nah, makanya kita ada yang nomor 6 yaitu Demas. Nah, Demas itu adalah perusahaan konstruksi Delta Mas Cikarang. Nah, mungkin teman-teman udah yang daerah Cikarang tahu ya, ini adalah perusahaan konstruksi dan dia bagi dividennya itu sekitaran 8%. Biasanya Demas ini bagi dividennya itu yieldnya itu sekitaran 14-15%. Tapi mulai tahun ini kayaknya si Demas ini hanya bagi dividennya sekali dan sekitaran ya kurang lebih 79-8% aja. Tapi masih oke ya. Dari duit 100 juta disimpan setahun itu jadi nambah lagi 7,9 juta. Nah, terus yang ke-7 yaitu adalah MPMX. Nah, MPMX adalah dealer motor Honda di daerah Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara. Nah, di sini dia lumayan gede ngasih dividennya, yaitu 11,2%. Jadi kalau Bapak Ibu beli MPMX, ya kira-kira di harga sekarang, itu tahun depan itu akan dapat dividen sekitaran 11 jutaan. Nah, terus PTBA, ini sektornya energi, ini perusahaan koal, ya punyanya negara kita. Nah, ini bagi dividen sekitaran 13%, yaitu jadi totalnya 13,5 juta lah kurang lebih nanti di tahun depan. Nah, terus Pegas ini ya perusahaan gas negara, gas tabung 3 kilo itu guys. Nah, Bapak Ibu gas tabung 3 kilo, selain Bapak Ibu itu pakai buat masak, nah ternyata sahamnya bisa dibeli. Nah, itu kalau disimpan setahun itu kurang lebih akan dapat dividen sekitaran 9,5 juta. Ya berarti nunggunya sampai tahun depan lah ya. Nah, terus Astra Internasional, siapa yang nggak kenal Kijang ya. Terus apalagi Kijang ya, Avanza gitu. Nah, ini produknya dari Astra International atau ASII ya, sektornya otomotif. Dia bagi dividen setahunnya sekitaran 10%. Itu dia baginya 2 kali. Nah, jadi dapat totalnya sekitaran 10 juta. Terus yang terakhir adalah Telkom. Nah, siapa yang nggak kenal Telkom? Ya, pakai IndiHome atau Simpati. Nah, itu ternyata perusahaannya juga bisa kita beli. Nah, itu ngasih dividen yield sekitaran 5,9%. Jadi dapat 5,9 juta setahun. Nah, ini guys ya. Jadi untuk menjawab pertanyaan ini udah saya jawab.
Kalau punya duit 100 juta, itu kalau punya duit 100 juta itu diinvestasikannya itu kemana? Yaitu ke 11 saham ini. Dan kalau saran saya jangan ngambil satu doang. Misal nih, di sini yang paling gede apa nih? Yang paling gede adalah MPMX. Wow, 11% sih. Oh, enggak, PTBA. Yang paling gede PTBA ya, 13%. Nah, terus Bapak itu masukin semua duitnya ke PTBA. Jangan. Jadi tetap harus ada namanya diversifikasi. Takutnya di tahun depan ada masalah nih PTBA-nya gitu ya, atau tahun depan itu nggak butuh batu bara lagi. Nah, untuk antisipasinya kita harus ada diversifikasi. Ya saran saya sih dibagi 4 aja. Nah, contohnya misalnya ambil banking 1, pilih aja yang mana. Misalnya yang paling gede nih nggak apa-apa, kita ambil BJTM 1. Nah, masukin duit 25 juta. Terus kita ambil properti 1. Nah, ini masukin 25 juta. Nah, terus kita masukin otomotifnya 1, ya kita masukin 25 juta. Nah, sisanya mungkin bisa dipilih energi atau telekomunikasi. Jadi bisa dibagi 4 atau 5 lah. Seperti itu guys ya. Nah, itu ya pertanyaannya sudah terjawab. Dan ini nggak usah diliatin ya. Jadi Bapak kalau udah beli saham-saham ini nggak usah diliatin, dibeli aja. Terus jangan sampai lupa password ya, password dari sekuritasnya. Terus ditunggu sampai awal tahun depan. Ya saat dia mau bagi dividen itu Bapak akan dapat email. Biasanya kalau dia mau bagi dividen dia akan ada RUPS. Nah, RUPS itu nanti orang yang megang sahamnya itu akan dapat email. Nah, itu nanti ada jadwal-jadwalnya untuk pembagian dividen, jadi nggak usah takut. Nggak usah takut ketinggalan. Dan kalau memang misalnya lupa, ya nggak sempat buka email lah. Terus ya istilahnya nggak sempat ngikutin gitu ya. Nah, dividen ini akan otomatis masuk ke nomor rekening. Jadi nggak usah khawatir. Jadi kalau misalnya teman-teman itu beli saham terus lupa sampai 10 tahun ke depan, misalnya beli BJTM ya, tahun ini, terus baru kebukaan lagi sampai tahun 2035 misalnya. Itu tetap akan dapat dividen tiap tahun walaupun nggak dibuka-buka dan akan masuk ke rekening secara otomatis. Jadi nggak usah takut. Oke ya, jadi itu aja guys ya untuk informasi. Kalau udah punya duit 100 juta itu masukin di mana? Nah, pilih aja dari ke-11 saham ini dan dibagi. Oke, sampai ketemu di video berikutnya teman-teman.